hormati Bapak Wakil Rektor 1 Profesor Ahmad Yunus, Bapak Kepala SPMB Profesor Hadi Wiono, dan rekan-rekan dari tim SPMB. Siang ini kami akan memberikan berbagai informasi yang berkait dengan pengumuman calon mahasiswa baru di Universitas 11 Maret. Seperti kita ketahui bersama bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 itu ada 3 jalur, yaitu SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini kuotanya adalah 20% minimal. Ya, minimal 20%. Kemudian yang kedua jalur SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, kuotanya adalah minimal 40%, dan jalur mandiri atau masing-masing perguruan tinggi menggunakan istilah yang agak berbeda-beda, tetapi kalau kami di UNS menggunakan jalur mandiri maksimal 30%. Bagi perguruan tinggi yang berbadan hukum atau PTNBH, itu sesuai dengan peraturan yang ada bisa maksimal 50%. Saudara-saudara, rekan-rekan wartawan dan seluruh yang melihat merancang tahapan-tahapan di dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini dalam nilai akademik, dan Pres jam 9 sudah rapat dengan Pak Dirjen PLT Dirjen Jiti, Profesor Niyam, kemudian Kapus Pak Kahar, Ketua LMPT, Profesor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, yang kebetulan saya sendiri sebagai ketua, untuk bisa mendiskusikan berbagai hal atau berbagai informasi berkait dengan pengumuman SNMPTN secara nasional. Secara nasional tentu nanti ada informasi tersendiri yang akan disampaikan oleh LMPTN atau presentasi yang nanti bahan presentasinya akan kita kirim bersama-sama setelah jam 15 begitu, karena komitmen bersama-sama rekan-rekan di MRM yang untuk media itu jam 15. Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan yang saya hormati, bahwa di SNMPTN ini diikuti oleh 86 perguruan tinggi negeri yang terdiri dari 77 universitas dan 9 institut. Jadi 86 perguruan tinggi ini serentak mengumumkan jumlah mahasiswa yang lolos pada tahapan SNMPTN ini. Secara khusus kami akan menginformasikan bahwa SNMPTN secara khusus 31.080 1.720 atau 25% dari total kuota mahasiswa baru lewat jalur SNMPTN yang sarjana atau S1. Tentu ini sudah di atas, karena minimal 20 kita sudah 25%. Jumlah yang diterima berdasarkan KIP atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2020 adalah 351. Ini kalau dulu diistilahkan dengan bidik misi begitu ya. Kemudian tingkat ketetatan UNS naik dari tahun 2019 1 banding 16, sekarang 1 dibanding 18 pada tahun ini. Tahun ini juga UNS
masuk 7 besar pendaftar terbanyak secara nasional. 7 besar pendaftar terbanyak secara nasional. Kalau boleh diurutkan, nomor 1 adalah Universitas Brawijaya, kemudian Universitas Diponegoro, kemudian Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas 11 Maret. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan media yang saya hormati, dan seluruh pendengar, pemirsa, peminat UNS per bidang studi, kalau kita melihat bidang studi Saintek, peminatnya adalah 16.884. Dari 16.884 ini yang lolos 853, atau tingkat keketatanannya adalah 1:20. Sedangkan Soshum peminatnya adalah 14.196, yang lolos ada 867. Tingkat keketatan itu 1:16. Total peminat adalah 31.080, yang lolos adalah 1.720 dengan tingkat keketatan 1:18. Sedangkan 10 program studi Saintek UNS dengan keketatan tertinggi adalah nomor 1 itu farmasi. Peminatnya jumlahnya 1.088, yang lolos 15. Next. Yes. Tingkat keketatannya 1:73. Yang kedua adalah psikologi, 1.638 peminat, yang lolos 38. Tingkat keketatannya adalah 1:43. Yang ketiga adalah informatika, jumlah peminatnya 865, yang lolos 21, perbandingannya adalah 1:41. Yang keempat adalah ilmu dan teknologi pangan, peminatnya adalah 738, yang lolos 26, perbandingannya 1:28. Yang kelima adalah kedokteran, peminatnya 1.695, yang lolos 60, perbandingannya 1:28. Yang keenam adalah statistika, peminatnya 557, yang lolos 21, perbandingannya 1:27. Ketujuh adalah teknik industri, peminatnya adalah 713, lolos 30, perbandingannya 1:24. Yang kedelapan adalah pendidikan matematika, peminatnya 488, lolos 21, perbandingan 1:23. Kesembilan adalah agribisnis, peminatnya 712, lolos 31, perbandingannya 1:23. Dan yang ke-10 arsitektur, peminat 670, yang lolos 30, perbandingannya 1:22. Sedangkan program studi farmasi UNS menempati ranking keketatan nomor 3 tingkat nasional, bidang Saintek. Kalau kita melihat secara nasional, ranking pertama itu program studi teknik informatika di Universitas Padjadjaran Bandung dengan persentase 1,20%. Yang kedua adalah farmasi di Universitas Diponegoro dengan persentase 1,26%. Yang ketiga adalah farmasi di Universitas 11 Maret dengan persentase 1,38%. Yang keempat adalah farmasi Universitas Syahkuala 1,61%.
Yang kelima adalah kedokteran gigi Universitas Diponegoro 1,73%. Yang keenam adalah teknik informatika Universitas Hasanuddin 1,80%. Yang ketujuh adalah teknik informatika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1,85. Yang kedelapan adalah farmasi Universitas Padjadjaran 1,88%. Dan kesembilan adalah teknik informatika Universitas Negeri Malang 1,88%. Dan yang ke-10 farmasi di Universitas Jenderal Sudirman 1,89%. Secara khusus 10 program studi di UNS dengan keketatan tertinggi bidang sosial dan humaniora adalah yang pertama manajemen, peminatnya 1.673, yang lolos 35, perbandingan 1:48. Ilmu komunikasi, peminatnya 1.119, yang lolos 26, perbandingannya 1:43. Yang ketiga adalah ilmu administrasi negara, peminatnya 731, lolos 22, perbandingannya 1:33. Yang keempat adalah prodi akuntansi, peminatnya 1.112, yang lolos 36, perbandingannya 1:31. Bimbingan dan konseling, peminatnya 483, lolos 19, 1:25. Yang keenam adalah prodi desain komunikasi visual, peminatnya 367, lolos 15, 1:24. Yang ketujuh adalah pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD Surakarta, peminatnya 980, lolos 41 atau 1:24. Yang kedelapan adalah hubungan internasional, peminatnya 331, lolos 16, perbandingan 1:21. Yang kesembilan adalah prodi sastra Inggris, 324 peminat, yang lolos 16, perbandingan 1:20. Dan yang terakhir adalah prodi sosiologi, peminatnya 471, lolos 25, 1:19. Saudara-saudara, rekan-rekan media dan para pemirsa semuanya, program studi manajemen dan ilmu komunikasi UNS menempati ranking keketatan 20 besar tingkat nasional untuk bidang soshum. Kalau kita petakan, yang nomor 1 adalah, bisa dibesarkan, prodi manajemen di Universitas Negeri Jakarta. Ya, prosentasenya 0,96%. Kemudian yang kedua, manajemen di Universitas Padjadjaran 1,31%. Yang ketiga adalah ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta 1,33%. Dan seterusnya, yang ke-14, ilmu komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI 2,08%. Dan ke-15, manajemen Universitas 11 Maret 2,10%. Dan yang urutan 19 adalah ilmu komunikasi Universitas 11 Maret dengan 2,35%. Saudara-saudara, jalur seleksi berikutnya, karena hari ini akan diumumkan SNMPTN, maka tadi sudah saya sampaikan ada 3 jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri.
maka jalur seleksi berikutnya adalah jalur seleksi mahasiswa baru program sarjana dengan SBMPTN, nanti maksimal 40%. Dan jalur mandiri maksimal 30%. Sedangkan jadwal UTBK dan SBMPTN sudah dapat diakses pada laman ltmpt.ac.id. Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan media yang berbahagia, setelah nanti kami memberikan informasi tentang kelulusan atau lolosnya mahasiswa baru lewat jalur SMPTN, maka jadwal kegiatan registrasi mahasiswa baru di UNS kami atur sebagai berikut. Nomor 1 adalah pengisian biodata tanggal 9 sampai dengan 14 April tahun 2020. Yang kedua, pengumuman UKT tanggal 15 April, kemudian pembayaran UKT dan registrasi online tanggal 16 sampai dengan tanggal 30. Perlu digarisbawahi bahwa registrasi online itu hanya bisa dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 30 April. Manakala calon mahasiswa ingin mengusulkan perubahan UKT, kita beri tenggang waktu tanggal 15 sampai 18 April, dan nomor 5 pembayaran UKT yang bagi yang mengajukan perubahan itu tanggal 27 sampai dengan 30 April tahun 2020. Yang keenam adalah pengunggahan berkas ONDES, salah satunya adalah mengunggah bukti kegiatan sosialisasi pencegahan COVID-19. Ini memang kita harapkan para calon mahasiswa bisa memberikan sebuah bentuk sosialisasi pencegahan COVID-19. Ini tidak hanya berlaku di UNS saja, tetapi di seluruh Indonesia, artinya di seluruh perguruan tinggi yang terdaftar di dalam jalur SNPTN. Nah, unggahan berkas ONDES ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Mei tahun 2020. Yang ketujuh adalah verifikasi dengan prestasi bagi mereka-mereka yang hafidz Quran melalui Zoom Cloud Meeting yang insya Allah nanti akan kita lakukan pada tanggal 10 Mei. Demikian rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian, press conference yang berkaitan dengan penerimaan atau hasil SNPTN tahun 2020. Mohon kiranya seandainya ada teman-teman media yang ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan press conference ini, monggo saya persilahkan. Baik, silakan. Atau Bu Intan menunjuk siapa, monggo. Nanti Pak ya, saya baru press conference Pak, nanti aja ya. Yuk.
Bisa, Mas Bayu. Ya, halo. Mungkin Mas Win bisa memandu lagi? Mas Winarno? Ya, halo. Iya. Baik. Win. Halo? Iya, halo. Bisa. Ye. Wintan, saya Bram dari Okizor. Oh iya, tulisannya Diantanti, burem-burem ini Mas. J, Mas Bram dari Okezon. Silakan Mas Bram langsung menyampaikan ke Pak Rektor. Ada Pak Rektor, ada BR1, ada Ketua SPM. Ini tanya nanti mekanismenya tadi kan saya telat. Mekanismenya nanti gimana itu? Mekanisme apa Mas? Mekanisme penerimaan mahasiswa itu nanti gimana? Saya tadi telat, nggak dengerin baru connect. Apakah seperti yang sudah atau ada metode lainnya gitu? Baik, J. Karena ada COVID-19 ini, apakah ada metode lain begitu, J? Mas Bram, J? Ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Untuk saat itu udah dulu. Cukup. Iya, baik. Mas Bayu, jadi mau tanya dari Detik tadi sudah woro-woro atau Umpik mungkin? Halo? Ya, Umpik ya? Ya? Atau sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Bagaimana, Prof? Iya. Mas Bram, Okezon. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kondisi sekarang ini kan kondisi tidak ideal. Ya, oleh karena itu biasanya kalau kita ada proses pengumuman dan sebagainya itu kumpul di Jakarta dulu. Tetapi sekarang dilakukan dengan ya seperti ini dengan Zoom Cloud ini, Zoom Cloud Meeting. Sehingga proses-proses yang dilalui di dalam SNMPTN hampir semuanya itu dilakukan dengan cara online. Jadi misalnya pengiriman data, pengumuman UKT, pembayaran UKT, termasuk registrasi itu semuanya online. Mengikuti kebijakan dari pemerintah, maka kita diharapkan mensukseskan dengan social dan physical distancing itu. Termasuk di dalamnya, misalnya saja masih ada mahasiswa yang belum bisa membayar dan sebagainya karena online, ya kita tunggu sampai kapan dia atau yang bersangkutan bisa membayar. Utamanya yang saya garis bawahi, utamanya adalah begitu mahasiswa itu dinyatakan berhasil masuk SNMPTN, tanggal 16 sampai tanggal 30 April itu harus registrasi secara online. Kalau mahasiswa itu tidak melakukan registrasi, kami menganggap bahwa yang bersangkutan itu tidak registrasi, ya otomatis haknya gugur. Itu Mas Bram, hal yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN.
Banyak cara yang dilakukan oleh calon mahasiswa baru untuk mensosialisasikan ini. Misalnya saja mengirim video cara sederhana sajalah, cuci tangan yang bagus, yang benar, kemana-mana pakai masker misalnya saja. Kemudian memberikan informasi bagaimana social dan physical distancing itu dilakukan. Menghimbau untuk tidak mudik, menghimbau untuk tidak berkumpul-kumpul, menghimbau untuk sama-sama menjaga kebersihan, kesehatan agar tidak terkena COVID-19. Jadi sederhana dan itu disampaikan kepada kita sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi di dalam mengkampanyekan keberhasilan untuk mencegah berkembangnya COVID-19. Gitu Mas Bayu. Mas Bayu ada feedback, Prof. Mas Bayu ada feedback tadi yang disampaikan oleh Rektor atas pertanyaannya, apakah yang dimaksud seperti itu atau ada yang lain, Mas Bayu? Di-unmute dulu, Mas. Halo, Mas Bayu, oke? Saya bisa lihat, ya. Mas Bayu, oke, Mas Bayu? Hai. Baik, nanti mungkin Mas Bayu mau feedback lagi nggak? Feedback lagi, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Adi. Mas Adi Suryo ya, Mas Adi Suryo. Untuk yang prestasi Hafizul Quran itu mekanismenya seperti apa? Dan sudah ada beberapa peserta didik lewat prestasi itu. Monggo, Prof. Baik. Ada pertanyaan dari Mas Adi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa khusus untuk yang Hafizul Quran itu untuk jalur SNMPTN yang diterima jumlahnya 35 calon mahasiswa. Kami akan melakukan verifikasi peserta dengan prestasi Hafidz Quran ini melalui Zoom Cloud Meeting tanggal 10 Mei. Ya namanya verifikasi Hafidz ya bisa saja nanti ditanya suruh baca surat pendek atau surat-surat panjang begitu sesuai dia apakah dia hafidz 10 juz, 20 juz atau 30 juz. Itu. Mungkin Pak WR1 atau Pak Prof mau menambah? Prof Muhammad Yunus. Terima kasih Pak Rektor, menambahkan sedikit. Nanti dalam verifikasi hafidz itu akan dipandu oleh para hafidz juga dan sebagian dosen agama Islam dan pengurus takmir Masjid Nurul Huda yang tentunya beliau sudah mempunyai metode untuk memberikan verifikasi kepada adik-adik yang hafidz Quran itu. Tentunya beda yang hafal 30 juz dengan yang hafal 15 juz, tentunya mereka mempunyai kriteria-kriteria yang berbeda. Demikian. Harapannya tanggal 10 Mei itu sudah bisa selesai karena hanya 35 orang, bisa kita selesaikan dalam waktu 1 hari. Demikian, terima kasih. Ya, baik Prof. Jamal, Prof. Yunus. Iya, ada pertanyaan lagi? Kalau yang ditulis ini sudah tidak ada. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini ada beberapa yang, iya, Mas Ompik. Monggo Ompik. Ya, terima kasih. Terdengar Bu Intan ya? Mau tanya sedikit Prof mengenai program kemarin kan Mas Menteri memberikan program Kampus Merdeka, salah satunya adalah program magang itu. Apakah mungkin ada rencana dari UNS, kebetulan kan punya rumah sakit yang ditunjuk juga untuk penanganan COVID ini, untuk mengajak para mahasiswa sebagai relawan untuk mengisi
program magang itu. Maksud saya kan mungkin selain mahasiswa kedokteran barangkali bisa melibatkan mahasiswa seni rupa untuk kampanye, mahasiswa ekonomi untuk masalah-masalah ekonominya seperti itu, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua. Baik, terima kasih Mas Opik dari Koran Tempo. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Sebetulnya pertanyaan ini sudah saya rancang atau akan saya presentasikan dengan kampus Merdeka yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri. Utamanya berkait dengan kegiatan-kegiatan magang, kegiatan KKN, kegiatan yang bisa dilaksanakan karena tidak ada kegiatan di kelas. Jadi misalnya saja kalau kita lihat KKN itu nanti akan dilaksanakan pada bulan Juli Agustus. Maka dalam waktu dekat kami akan mendesain bagaimana di dalam situasi COVID ini kita kemudian bisa melakukan sebuah kerja nyata, karya nyata yang berguna untuk masyarakat. Misalnya saja mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah pulang ke daerah itu menjadi sebuah menjadi relawan, menjadi tunas-tunas untuk mengkampanyekan COVID-19 atau mengkampanyekan tentang kebersihan. Termasuk di dalamnya misalnya saja mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kemampuan untuk menjahit misalnya saja, sederhana itu. Bagaimana kemudian dia bisa menjahit, membuat masker yang nanti didistribusikan ke tetangganya, ke tempat-tempat yang memerlukan. Ada juga misalnya saja mahasiswa yang menginisiasi perlunya dapur umum, karena dengan kebijakan tidak boleh atau kebijakan work from home, maka mereka harus difikirkan atau masyarakat kita harus difikirkan bagaimana mendapatkan makanan. Termasuk di dalamnya adalah kepedulian, termasuk kampanye-kampanye misalnya saja dia membuat sebuah poster-poster tentang larangan atau himbauan untuk tidak mudik, himbauan untuk tidak saling berkumpul, himbauan untuk hidup bersih, cuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan sebagainya. Itu Mas Kompik? Enggak, Bintan cuma mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Mas Haryono aja sih. Baik, terima kasih. Ini sambil nunggu, ini selamat datang juga ada beberapa teman wartawan yang barusan gabung. Selamat datang di acara Jumpa Pers pengumuman SNMPTN ya, khususnya untuk UNS. Prof, ini sampai nanti menunggu teman-teman yang ada di Zoom ini bertanya. Ini ada titipan pertanyaan dari Mbak Wijayanti Jateng Pos. Pertanyaannya adalah, apakah ada antisipasi kalau sampai Juli sampai dengan September itu masih pandemi, Prof? Yang pertama, ya kita tidak berandai-andai ya. Artinya satu, kalau kita bisa menjalankan semester Januari atau Februari, Juli ini dengan baik, ya harapannya bisa berjalan. Tetapi kalau tidak, khusus untuk kegiatan praktikum dan sebagainya bisa kita perpanjang di semester berikutnya. Tetapi kegiatan-kegiatan lainnya, perkuliahan tidak ada masalah, ujian tidak ada masalah, skripsi, tesis maupun disertasi berjalan sesuai dengan target-target dan perencanaan yang sudah kita canangkan. Hanya memang kita terkendala dengan mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini pada tugas akhir misalnya saja harus ke lab, harus melakukan penelitian di lab. Tentu dengan kondisi yang sangat terbatas ini, maka kami mempertimbangkan beliau bisa melakukan penelitian-penelitian dengan data sekunder.
Tapi kalau tidak ya bisa saja kita pertimbangkan untuk ditunda pada semester berikutnya. Begitu Mbak Intan. Mungkin yang baru saja hadir, ini ada Mbak Larasati, ada Mbak Novita. Ya, halo Mbak Novita. Halo Bu Intan. Iya, Mbak Novita mau ada yang ditanyakan tidak? Ini mumpung sama rekor langsung. Iya, ini Bu, kan Solo itu masih belum ada lab. Nah, kemarin kan salah satu usulannya itu kan UNS, yang di RS UNS itu ada lab. Dari UNS sendiri menanggapinya seperti apa? Mungkin maaf tadi kalau pertanyaannya sudah diajukan, soalnya saya tadi agak telat. Iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Novita. Bagaimana ini Prof? Ini mungkin sedikit, Baik. Terima berbeda. kasih Mbak Novita. Jadi sejak beberapa hari yang lalu universitas dalam konteks ini adalah Rumah Sakit Universitas 11 Maret itu dijadikan lab COVID-19. Ada 4 perguruan tinggi yang dijadikan lab COVID-19 atau lab pengujian COVID-19. Dalam hal ini adalah Universitas 11 Maret, Universitas Erlangga Surabaya, UI, dan Universitas Mataram. Jadi manakala ada gejala-gejala yang mengarah kepada COVID, misalnya saja suhu tinggi di atas 38, panas, kemudian batuk-batuk dan sebagainya, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah datang ke rumah sakit untuk melakukan pengujian di lab UNS. Ini untuk khususnya mahasiswa, dosen, dan karyawan seluruh UNS, manakala merasakan apa yang seperti saya sebutkan sebagai sindrom atau gejala-gejala COVID, bisa segera ke rumah sakit UNS. Begitu Mbak Novita. Ya, itu Mbak Novita untuk pengujian, ya, itu untuk pengujian lab yang swab itu ya, yang CPR itu ya, Prof ya? Atau pengujian yang lain? Ya, saya kurang tahu persis jenisnya, tetapi saya pernah mendapatkan informasi dari Direktur Rumah Sakit Profesor Hartono, ada seseorang yang dengan keluhan yang seperti saya sebutkan tadi, kemudian ke sana dalam waktu 3 jam, kemudian bisa diidentifikasi, oh negatif kok Pak, begitu. Bisa tanya ke Prof. Hartono ya nanti ya Prof ya? Ya, silakan. Iya, betul. Ya, Mbak, mohon izin Prof, sebenarnya kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Hartono dari tanggal 26, dan yang paling terakhir itu kami berkoordinasi kemarin, insya Allah RS UNS akan membahas tentang lab UNS ini kalau nggak Jumat maksimal Senin. Insya Allah ya Mbak Novita, nanti tetap akan kita share info-infonya. Terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Bayu Detik. Ini Mas Bayu tanya lagi nih Prof. Kalau soal bantuan pulsa untuk mahasiswa, apakah sudah dibagikan? Jumlah mahasiswanya berapa dan nominalnya berapa Prof? Wah ini kangen sama rektornya ini tanyanya. Jadi kebijakan kita menindaklanjuti dari surat edaran Pak PLT Dirjen Dikti untuk memberikan bantuan pulsa kepada para mahasiswa, kami sudah menindaklanjuti. Tahapannya adalah kami melakukan pendataan ulang terhadap seluruh mahasiswa yang terdaftar sejak atau terdaftar dalam SIAKAD Januari Juli 2020.
Dari si akad Januari Juli 2020 itulah kita kemudian bisa mengetahui secara pasti misalnya saja mahasiswa semester berapa, fakultas apa, kemudian nomor handphonenya berapa, kemudian jenis layanan providernya itu apa. Data yang saya peroleh jumlahnya sampai hari Senin yang lalu itu ada 24.454 mahasiswa yang sudah melakukan daftar. Rinciannya, jadi providernya Aksis itu ada 741, Indosat ada 6.040, Smartfren ada 1.358, Telkomsel ada 10.411, Tri ada 2.112, XL ada 3.792. Mekanismenya kita kerjasama dengan para provider tadi, kemudian provider akan mengirimkan pulsa kisarannya 50.000 per mahasiswa. Hanya memang karena khususnya di Telkomsel dan di Telkomsel itu kan jumlahnya cukup banyak, sekitar 10.500, maka tentu tidak bisa dilakukan satu hari. Dan mulai hari ini saya sudah mendapatkan report dari teman-teman yang melakukan negosiasi agar bantuan pulsa ini bisa diberikan, insya Allah bantuan ini bisa dijalankan dengan baik. Gitu Mbak atau Mas Bayu dari Detikcom. Halo, Bu Intan di-unmute. Bu Intan di-unmute. Nah, dia. Ya, sorry. Nah. Ya, tadi malah ngelek-ngelek. Ya, baik. Terima kasih Prof. Jamal untuk penjelasannya tadi kepada Mas Bayu. Insya Allah Mas Bayu udah udah puas dengan jawaban rektor. Ada teman lain yang mau bertanya? Semoga. Masih ada Mbak Larasati dan Mbak Uti, ya, ada Mbak Mas Dwi, Mbak Wijayanti, Mas Bayu. Monggo kalau masih mau bertanya kita persilahkan. Baik. Tidak ada. Ini ada Prof. Ini ada. Dari Mbak Diantanti nih, jumlah peserta pemegang KIP. Kaitannya dengan KIP nih, Prof. Okay. Maaf, Prof. Pertanyaannya adalah jumlah peserta pemegang KIP Pintar di UNS jumlahnya berapa? KIP di UNS itu ada 351. Ya, kalau secara nasional itu jumlahnya adalah 25.398 calon mahasiswa. Ini tertinggi kelihatannya ya Prof ya, UNS ya. Ya, kalau dihitung pelamar dari KIPK atau kuliah ini adalah 26%,32. 20 yang diterima lewat bidik misi minimal 20%. Dan ini sudah 26,32%.
32%. Baik, terima kasih Mbak Tanti. Ada feedback? Halo Mbak Tanti? Sampun? Iya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan, Prof, dan closing sekaligus memberi semangat buat kita semua, Prof. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan yang amat dekat di hati saya. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dengan saya. Insya Allah nanti jam 3 kita sudah bisa. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.